Ngomong apa ya? Yang Oh, dilarang ngomong kita apa? bebas ya? Serius bebas. Santai aja, santai. Sebebas Bebas. mungkin. Iya. Jangan terlalu terus. Ngomong nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh nggak apa-apa ya? Santai, santai. Cocok. Hehehe. Anjir. Halo semuanya, kembali lagi di maaf, kan salah. Podcast Bincang. Podcast apa? Lanjut. Podcast Bintang-Bintang episode 13. Bincang bintang. Bintang-bintang. Sorry. Bincang bintang. Halo Bintang. Bintang. Oke. Hai. Oke, ulang. mulai. Silakan Raya. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bincang Bintang episode 13. Yoi. Kira-kira hari ini ada gue spesial nih. Siapa tuh? Siapa tuh? Boleh silakan perkenalkan diri ke pemirsa yang sedang menyaksikan. Halo teman-teman penonton Amikom Entertainment ya? Sorry, Mikomka Entertainment. Yoi. Aku Buce Iqbal. Aku seorangnya disebutin juga. Iya, silakan. Aku adalah praktisi public speaker, voice over talent, MC dan lain-lain. Dan saat ini bergelut banyak di bidang kreatif. Oke, di bidang kreatif. Yoi. Boleh disebut dong, kreatif itu apa aja sih? Jadi aku sekarang tuh ini sebenarnya jadi manajer untuk travel influencer. Gitu. Oke. Sering pergi-pergi ini berarti ya. Betul. Suka traveling. Suka milih-milihin tempat untuk influencer traveling gitu-gitu. Oke. Kalau pekerjaan utamanya nih? Iya tuh, pekerjaan Itu? utamaku, betul. Udah berapa lama nih kalau boleh tahu? Kalau itu aku sudah berjalan 4 tahun. Udah lumayan lama ya. Betul. Oh ya, kita dengar-dengar juga Mas Buce nih bergelut di bidang voice actor ya, Mas? Iya, voice over. Oh, voice over, oke. Iya, Voice over. voice over. Mulai dari tahun berapa tuh kira-kira? Kalau voice over itu aku startnya dari tahun 2020. 2020 udah Lama ya. lama, Ya. udah sepuh tuh. Udah sepuh. Sama sepuh ya guys. Ya, Iya. 2020 itu karena di 2018 tuh aku jadi penyiar di Prambors Radio. Itu jadi awalnya penyiar, terus waktu di tahun 2020 tuh ada seniorku di Prambors yang ngajarin aku untuk masuk ke dunia voice over, diajarin. Akhirnya ketika beliau sudah mengira aku udah mateng gitu kali ya, baru dilepas gitu. Oh, berarti awalnya tuh bukan yang emang benar-benar mau masuk ke dunia voice over-nya ini ya? Iya, jadi sebenarnya aku tuh pengennya jadi penyiar. Oh. Gitu. Gila, oke. Penyiar, tapi alhamdulillahnya diarahkan ya sama senior, sama mentorku waktu itu Mbak Dia, shout out to Mbak Dia. Oke, Mbak Dia? Itu diajarin untuk gimana caranya voice over gitu. Oke. Ngomongin voice over nih, Bas. Salah satu bidang yang melibatkan voice over nih pasti ada podcast ya. Iya. Pernah bikin podcast sendiri apa biasanya jadi bintang podcastnya? Oke. Kalau bikin podcast sendiri, aku belum pernah atas nama pribadi ya. Tapi waktu itu kan aku juga bergelut di ini ya, radio kampus, di radio kampus UIN, namanya Dista. Nah waktu itu tuh aku manage untuk podcastnya, dan aku tuh juga ngisi podcastnya itu. Ngurus sekaligus ngisi ternyata. Betul, karena mandiri sekali ya, Mas. Betul, karena kan kita pengurus radio kampus kan. Jadi terus aku juga kebetulan bagian program. Bagian program, jadi waktu itu menata kira-kira kita mau mengeluarkan podcast apa aja nih untuk Discast, namanya dulu Dista Podcast gitu. Kan di plotting, jadi pasti ada kayak mungkin podcast yang untuk khusus membicarakan cewek. Khusus bincang-bincang soal cewek, kayak ya inilah cewek-cewek lah, pernak-pernik cewek gitu. Terus ada yang khusus ngomong cowok juga gitu. Terus ada yang ngomongin kuliner, ada yang ngomongin soal buku, ada yang ngomongin soal jatuh cinta gitu-gitu. Nah itu tuh kita plotting. Gitu, siapa yang nanti jadi pengisinya, siapa yang jadi gestarnya gitu-gitu. Gitu. Oke.
ngomongin podcast. Kita sekarang lagi di mana sih? Oh, kita lagi di mana sih? Syuting podcast kita tuh di mana sih? Enak banget nih tempatnya gitu. Wah, adem banget gak sih? Asri banget. Adem kelas. banget. Syahdu jujur. Klasik. Bertemakan klasik-klasik Jawa. Yoi. Kita di mana sih? Kopinya enak nih. Oh ya boleh. Boleh kita minum dulu nggak sih? Cicip dulu. Fractal Coffee ya? Fractal Coffee. Boleh Asik nih Fractal buat teman-teman Coffee. yang mau nyari tempat nongkrong cantik, mau work from cafe dengan vibes klasik, kopinya enak, snacknya enak, affordable. Datang aja ke Fractal Coffee sekitar Manahan. Yes. Yoi. Dan ini ya, aku tuh sebenarnya memang salah satu member tetap dari Fractal Coffee. Oh, Jadi setiap sore jogging di Manahan, tuh aku pasti selalu kesini untuk Sip. memesan Americano Ice-nya. Nah, masih Best Ini seller. Americano Ice, bro. best seller. Gitu. Jangan lupa mampir. Masa Mas Buci sudah mampir kalian enggak? Mas Iya kan? Buce approve. Approve. Udah nyampe banget ini, udah nyampe. Udah. Iya. Oke. Udah nih, oke lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ada nggak sih kira-kira tantangan-tantangan tersendirinya dari Mas Buce untuk menyelami dunia per voice overan ini? Untuk tantangannya tuh sebenarnya di dunia voice over ya. Yang pertama adalah kalau kita bekerja sebagai voice over talent, itu tuh benar-benar bekerja apa ya? Harus menjadi sesuatu. Sebenarnya ini benar-benar apa ya? Intinya gini nih, untuk jadi voice over mau kamu moodnya seberantakan apapun, suara yang keluar dari kita itu harus taruhlah skripnya cheerful ya harus cheerful. Harus on point. Iya, itu skripnya sedih harus sedih. Mau skripnya itu datar ya datar gitu. Oh, Itu ada tuh satu-satu biasanya keadaan-keadaannya tuh dimana kayak posisinya tuh capek banget. Misal udah kerja pagi, terus misal visit di setelah maghrib, malam masih harus voice over tuh. Nah itu tuh capek kan. Nah walaupun capek tetap harus, ya itu harus on point sih. Harus on point, harus tetap, ya intinya suara yang kita keluarkan tuh harus bener-bener sesuai lah gitu. Karena kan kalau nggak sesuai nanti terdengar aneh gitu kan. Iya, aneh. Taruhlah kalau kita capek terus skripnya tuh bener-bener spirit, ya kan jadi nggak masuk tuh, nggak nyambung kan. Itu. Nah itu gimana sih kira-kira caranya untuk ngepasin suaranya itu di saatnya gitu. Nah di saat Mas Bucenya sendiri lagi capek, Iya. gitu-gitu. Yang pasti aku sebelum voice over minum dulu Fractal Coffee. Nice, Itu bro. boleh. Ini untuk Fractal. menambah spirit sebenarnya. Oke. Mood booster. Mood booster. Mood booster. dong. Betul. Jadi biasanya selain aku misal udah capek banget nih, terus pesen take away Fractal Coffee untuk aku bawa ke kos untuk preparisasi menghadapi script voice over. Saat voice over tuh aku biasanya entah dengerin musik yang nambah mood gitu loh. Iya, iya. Atau scrolling TikTok lah. Tapi fokus untuk nyari-nyari video yang bisa mood boosting gitu. Oh, gitu. Kayak video-video anak bayi. Jangan sampai nonton video-video yang malah apa ya? Bikin emosi gitu-gitu. Kayak apa namanya, ngelihat kinerja pemerintah. Kita nonton Kompas tuh, nonton Tempo tuh saat lagi apa ya, nyari mood tuh ya yang ada malah hancur moodnya. Nambah hancur itu udah. Itu. Gak karuan gak sih? Betul. Makanya harus cari-cari ya video-video lucu lah. Share-sharean dari teman-teman yang di-share ke DM Instagram tuh. Oke. Gitu-gitu biasanya aku liatin tuh, oh ini mood nih, wah mood. Akhirnya kalau udah mentok mood, udah dalam posisi enak, kita secara emosional bisa menyelaraskan antara skrip dan juga emosi yang keluar nanti saat kita ngomong, baru start untuk take voice over. Oke, Betul. I see. Kita jaga mood gitu. Betul. Mood membangun suasana. Betul, dari tadi kalian tuh belum perkenalan loh. Oh iya, perkenalan ya? Iya, nanti audiensnya nggak tahu kamu siapa. Sayang kan? Iya lagi. Iya, Kamu gitu siapa? Aku Raisya. Raisya. Aku Raya. Raya, oke. Oke, boleh ya dilanjut nih? Boleh. Oke, Yang dilanjut. penting ada perkenalan. Agak keskip dikit ya? Nggak apa-apa. Excited kita. Excited. Soalnya tamunya spesial banget. Oke. Oke, Mas Buce ini kalau bukan memerankan ya, apa ya? Apa Di tuh? bidang voice over itu,
Mas Buce itu tipe karakter yang gimana sih? Oh, paham. Oke. Suaraku tuh tipikal yang sebenarnya tuh cocok untuk apa lah gitu lah ya. Jadi suaraku nih, ini sudut pandangku ya. Sama beberapa mentorku juga bilang kalau mentorku itu juga bilang kalau sebenarnya suaraku tuh cocoknya untuk narator-narator kayak si Bolang gitu loh. Iya. Itu Powerful ceria. Iya gitu kan. Iya. Hari ini kita akan menuju ke bla 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 gitu. Terus selain itu juga untuk iklan-iklan yang spirit gitu. Setelah itu untuk kompro tapi yang pembawaannya tuh fun. Kan ada tuh yang kayak kompro tapi dia tuh secara suara bener-bener yang kayak misal Pertamina Patraniaga gitu-gitu kan, yang maksudnya yang bener-bener suaranya deep, berat gitu-gitulah. Tapi kalau aku kayaknya cocoknya untuk yang lebih fun gitu. Oke, lebih fun, lebih santai, mid gitulah. Oke. Itu. Kalau Mas Buce sendiri tuh pernah tertarik mungkin ngisi dubbingan animasi atau bikin audiobook mungkin? Pernah sih. Nah kalau audiobook aku malah pengen banget. Gitu. Cuma ya starting pointnya mungkin belum ketemu kali ya. Itu. Jadi kalau soal voice acting tuh aku pernah ikut audisi untuk salah satu animasi gitu. Cuma nggak keterima karena saat itu sebenarnya sih udah ada syaratnya gitu loh. Udah ada apa namanya syarat dan ketentuannya. Kalau mau ikutan tuh harus kayak gini. Cuma saat itu aku maksa untuk nyoba. Dari mereka tuh punya feedback kalau suaraku tuh terlalu kurang manly gitu. Nggak yang manly banget kayak Kakashi gitu, kayak Sasuke gitu kan. Tapi aku masih yang agak lumayan humble, kayak suaranya si siapa namanya Rock Lee gitu-gitu. Jadi yang masih normal-normal Kiba gitulah. Itu. Jadi belum rezeki mungkin ya. Gak apa-apa. Next, masih banyak peluang buat. Betul. Kalau audiobook tuh aku pengen banget karena apa ya? Setidaknya ya, kalau dari audiobook tuh kita sebagai pembaca bisa mendapatkan ilmu dari buku yang kita baca. Itu tuh salah satu yang kayak, wah oke juga nih kayak kalau kita ngeluarin audiobook gitu kan. Terus biasanya audiobook tuh didengarkan juga untuk orang-orang yang ingin mencari tahu. Jadi kan udah kita dapat ilmu, kita dapat pahala aja. Siap. Kita dapat pahala. Kita dapat pahala dari orang yang mendapatkan ilmu dari kita kan, yang kita membacakan bukunya. Benar. Itu. That's it. Kalau ngomongin tadi audisi, gimana caranya buat orang-orang yang ingin masuk terjun ke dunia voice over tuh mengenali tipe suaranya mereka? Oh, paham. Ya. Sebenarnya harusnya sih tetap ada mentor ya, yang mengerti kira-kira warna suara kalian tuh seperti apa gitu. Karena tuh memang kita tuh tercipta dengan privilege masing-masing nih. Ada yang suaranya memang cewek catchy, cewek yang menggoda-menggoda gitu loh ya kan. Ada yang suaranya tuh cewek-cewek kayak rintik seduh, deep, soft, halus gitu kan. Ada yang tipikalnya tuh iklan banget, suaranya tuh radioable banget gitu-gitu. Nah, caranya tuh ya mungkin mendengarkan suara sendiri ya. Atau banyak mendengar. Banyak mendengar kira-kira, oh kalau radio itu iklannya tuh seperti ini. Kayak suara gue masuk deh gitu. Atau suara gue gak masuk deh gitu loh. Oh kalau misal audiobook tuh biasanya tuh suaranya seperti ini. Kayak kalau audiobook gue gak cocok deh secara warna gitu. Karena audiobook tuh lebih ke soft, lebih ke yang halus gitu-gitu kan. Iya kalau misal iklan tuh biasanya lebih yang ke spirit dan lain-lain. Sedangkan suaraku halus berarti gak cocok nih. Itu jadi mungkin perbanyak referensi kita, perbanyak referensi, perbanyak mendengar gitu kan. Setelah udah nemu, tone iklan tuh seperti ini, tone audiobook seperti ini, tone podcast tuh seperti ini dan lain-lain gitu. Ya setelah nemu, baru tuh kita bisa nyocokin tuh kira-kira kita cocoknya di mana gitu. I see. Gitu. Kira-kira ada nggak sih latihan dasarnya untuk itu tadi? Latihan dasar untuk apa nih? Untuk voice over atau untuk menemukan warna? Voice overnya sekaligus menentukan warnanya. Karena kan kadang beberapa orang itu bingung gimana caranya buat dia nentuin tone warnanya dia di suara itu kayak gimana. Oh, oke. Soalnya banyak ya Mas, orang yang memaksakan diri untuk aku pengennya misalnya iklan A. Iya. Tapi tone-nya itu nggak cocok. Gitu loh.
Iya, paham. Ya kalau maksa jangan maksa gitu loh. Karena memang pada akhirnya suara tuh menurutku adalah anugerah sih. Makanya ya nggak semua orang bisa jadi Afgan. Nggak semuanya orang bisa jadi Lyodra. Nggak semua orang bisa jadi Mahalini gitu loh. Nggak semua orang, walaupun dia adalah, dia adalah sesama penyanyi nih, dia adalah penyanyi metal gitu. Belum tentu personil JKT48 bisa nyanyiin perform lagunya Lyodra. Iya enggak? Masuk akal kan? Bener. Karena suara tuh anugerah nih kalau suara. Kita kalau ngomongin suara tuh adalah anugerah menurutku ya. Nah kalau untuk melatih warna suara ya. Kayaknya kalau untuk melatihnya ya pada akhirnya mungkin setelah kita menemukan kira-kira warna suara kita tuh cocoknya untuk ini, untuk ini gitu kan. Ya dilatih aja tuh. Kalau misal cocoknya di iklan berarti perbanyak lagi tuh referensi suara iklan. Iya kan? Perbanyak mendengar iklan gitu-gitu. Nah nanti kita ikutin aja. Aku tuh sering tuh kayak gitu. Jadi taruhlah ya, kalau misal aku pengen belajar iklan tuh aku sering baca-baca billboard di pinggir jalan, betul. Misal kayak ada mau kuliah gitu, di Amikom aja gitu-gitu. Gitu kadang-kadang kan ada kan copywriting gitu, atau kayak chat terbaik di dunia adalah toko chat Wawawa gitu-gitu. Kopi yang paling enak di Solo adalah Fractal Coffee gitu-gitu. Pasti gitu. Misalkan suka nemu tuh kalau misal Fractal Coffee mungkin adanya di Instagram ya gitu. Gitu, coffee shop paling cozy di Solo adalah Fractal Coffee gitu-gitu. Nah itu dibacain aja tuh kayak coffee shop di Solo adalah Fractal Coffee gitu-gitu. Jadi itu tuh dipelajarin. Semua berawal dari ATP, amati, tiru, plakat tiplak. Ya awal-awal plakat tiplak nggak apa-apa kan. Tapi setelah itu ya kita harus punya unique selling point. Gitu. Kalau nggak ada unique selling point nanti ya kita sulit lah jadi pembeda di antara teman-teman yang juga berkecimpung di dunia ini gitu. I see. Memerlukan karakter. Betul. Nah kalau misal tadi bagaimana cara melatih voice over, sebenarnya kurang lebih sama, tapi intinya perbanyak dengar dulu lah. Perbanyak referensi mendengar, membaca skrip iklan seperti apa, membaca narator untuk skrip company profile seperti apa, membaca skrip yang acting gitu seperti apa gitu. Intinya banyak mendengar dulu, udah banyak nih kan referensi, tinggal tentukan kalian mau latihan di yang mana dulu nih. Taruh iklan dulu, ya udah iklan seperti apa gitu, narator seperti apa. Baru tuh kalian tuh mencoba untuk melafalkan. Setelah mendengar, coba untuk lafalin. Setelah dilafalin, coba bikin sendiri terus upload deh. Karena kalau suara ya menurutku pada akhirnya bagaimana kita mendengar. Jadi saat kita take voice over, ini udah oke nih gitu loh. Mungkin awal-awal udah oke-nya segini, tapi kan semakin lama kayaknya gue nyamannya segini deh. Gitu loh. Nah nanti itu akan naik. Pada akhirnya nemu titik kenyamanan yang benar-benar konstan. Ya udah itu tuh nanti akan lurus. Jalan itu akan lurus terus di situ. Menurutku gitu ya. Itu. Keren. Aku juga kalau dengar suaraku di 2020 tuh cempreng, nggak sebulat sekarang gitu loh. Beda, ada perbedaannya. Ada improvement, betul. Karena pasti secara pendengaran kita kan semakin banyak nih mendengar voice over tuh seperti apa gitu kan. Kayaknya lebih bagus seperti ini gitu loh. Nah, dari situ kan akhirnya timbul referensi dan kita nyoba untuk mencapai situ lah gitu loh. Tone suaranya gitu, cara kita melafalkannya gitu-gitu. Masuk akal nggak? Masuk akal ya? Iya. Itu. Kurang lebih gitu. Kalau untuk merawat suara, Oke. Biasanya apa sih orang kalau mau perform kadang-kadang jauhin gorengan, minum. Iya. Minum dulu kopinya. Oh iya, minum dulu nggak sih? Udah terlalu banyak bincang-bincang, aus gitu. Iya. Jujur kalau soal pantangan kayak semisal makan, minum gitu tuh aku nggak ada. Nggak ada. Tapi
sebelum voice over aku selalu minum air hangat. Air hangat. Oh. Biar mana ya Biar plong nih. Biar plong. Iya, biar plong ininya apa namanya? Tenggorokannya. Itu sih. Itu ngaruh nggak sama apa namanya kecemprengan? Ngaruh. Di aku ngaruh banget ya. Jadi kayak kalau baru bangun tidur kan serak gitu. Iya, betul. Dan gini nih, suara saat bangun tidur berbeda dengan suara ketika udah makan, mandi dan udah jalan. Iya. Beda. Itu tuh akan lebih lemes suara bangun tidur. Makanya kadang tuh aku kalau misal ada deadline gitu, take voice over bangun tidur tuh nggak bisa, harus makan dulu. Harus makan dulu, harus minum dulu, harus sebat dulu. Serius nih ya, baru bisa inilah apa ya, secara suara tuh outputnya nanti akan konstan gitu. Itu. Nah tapi kalau makan dan minum aku nggak ada menjauhi. Cuma ya apa namanya, sebelum take voice over aku akan selalu minum air hangat dulu. Dan untuk saat makan, aku tuh lebih banyak untuk pesannya tuh ini, pesannya Clean food gitu kah? sorry bukan. Makanannya bebas, tapi minumannya adalah jeruk hangat. Oh, Jeruk oke. Itu. Jeruk hangat. Tapi karena kita di Fractal Coffee, ya kita makanannya ini. Mix platter. Mix platter. Kita kasih saus dulu kali ya. Itu, mix platter enak nih kayaknya. Enak. Makan aja nggak? Makan gak mau dong. Habisin aja. Makan lah, lapar. Oke, kita lanjut ya. Di zaman kita yang sekarang udah serba maju, terutama di bidang AI, itu Mas Buce tuh sempet nggak sih kayak mikir, wah ini buat para pekerja di bidang voice over itu bakal tergantikan oleh AI, karena tahu sendiri AI sekarang ngeri banget kan, bisa benar-benar nge-copy. Iya. Gitu. Itu kira-kira ada nggak sih kekhawatirannya di situ? Nggak ada lagi. Nggak ada. Soalnya aku tahu, soalnya aku udah tahu nih. Iya. Aku tahu plugin AI untuk voice over yang bisa nih, taruh lah. Dia tuh kita kasih rekaman suaraku 5 detik aja. Nanti dia bisa ngikutin. Iya. Tapi itu berbayar. Iya. Dan orang nggak mau berbayar, mendingan bayar gua daripada bayar AI. Ya sih cuma bayar gitu. Iya, nanggung. Tapi beberapa juga ada yang lebih memilih untuk bayar AI-nya ini kan, karena Tapi lebih mahal AI setauku daripada kamu apa ya, sewa voice over talent. Soalnya langganan guys. Langganan. Dan ada batasnya see. gitu, kayak cuma untuk taruh ya. Suaraku tuh diambil 5 detik terus ditaruh di AI. Nanti tuh bisanya cuma 5 kali script kalau nggak salah gitu deh. ada batasannya. Ada batasannya walaupun udah langganan. Itu. Oke. Lagi kira-kira ada nggak sih pengalaman lucu itu atau pengalaman yang sekiranya bikin kayaknya nggak bisa deh kalau ngulang ini lagi di perdunia voice over yang bikin kapok gitu. Iya. Oh, kayaknya nggak mau ngulang ini lagi ya. Iya. Waktu itu tuh aku jadi sebenarnya gini, kadang tuh kita sebagai voice over talent tuh ada yang lumayan memaksakan ya. Padahal ini kayaknya bukan kita banget. Gitu loh, secara skrip. Iya. Tapi waktu itu tuh aku terima dan aku niatnya belajar gitu loh kan. Aku tuh pernah ngegarap voice over karena saat itu ngejar perfect. Dan ini tuh untuk salah satu kampus ternama di Indonesia lah. Iya. Itu skripnya karena dia tuh punya improvement, punya robotik. Oke. Itu sulit banget skripnya. Aku maksa dan ada kayak 2 hari nggak tidur tuh cuma untuk ngerjain voice over itu karena ngejar perfectnya. Wow. Sumpah. Kayak di luar karakternya Mas Buce ya? Iya itu lumayan maksa dan Iya. jadi jadi tersiksa sendiri gitu. Oke. Makanya ya kita harus sesuaikan aja lah capability kita dengan apa yang kita ambil. Oke. Karena saat itu lumayan sulit banget. 2 hari nggak tidur aku. Sumpah. 2 hari nggak tidur cuma untuk ngepasin kira-kira tone suara gua udah cocok atau enggak. Karena ya sekali lagi Brainnya itu salah satu kampus ternama di Indonesia. Terus programnya itu tuh pokoknya dia punya program robotik lah. Sulit kan tuh dan pakai bahasa Inggris. Iya. Itu pelafalan harus tepat. Karena kampus ternama itu Iya, PR-nya. harus perfect itu emang. Saat itu challenging, alhamdulillah sih saat itu selesai ya. Cuma karena ada bahasa-bahasa yang
pokoknya bahasa sains lah. Itu tuh yang benar-benar challenge-nya tuh itu. Jadi lumayan sulit dan kayaknya mungkin aku memang belum saat itu ya belum seharusnya di sana gitu, tapi aku maksa. Tapi dari situ belajar tuh, pada akhirnya tone suaraku jujur berubah setelah mengerjakan itu. Berubah drastis? Berubah drastis. Tadinya lumayan cempreng, suaranya kayak agak lumayan anak muda lah, kayak agak lumayan ada cempreng-cemprengnya gitu lah. Tapi kalau sekarang ya udah lumayan lebih bulat gitu. Dan udah bisa, karena itu ngerjain di 2 hari ya, kan jatuhnya hampir hariku dihabiskan untuk kayak ngepasin tone itu, yang sebulat itu. Paham gak sih? Jadi ada kebiasaan 2 hari itu suaraku tuh seperti itu. Ke bawah. Ke bawah. Akhirnya outputnya adalah nextnya tuh aku ngomong ya kayak gini. Itu, dan nextnya voiceoverku outputnya bulat. Gitu. Karena ngomong tuh lu juga kebiasaan lo. Ya taruhlah orang yang tadinya mungkin punya logat suatu daerah, terus ke suatu daerah, akhirnya logatnya beda gitu kan, ada kan? Ada. Ya itu. Jadi pokoknya kalau ngomong tuh kayak gitu. Kalau sudut pandangku ya, observasiku mengatakan itu. Itu. Kalau momen berkesannya ada nggak? Momen paling berkesan nih yang bisa dilupa di dunia voice over itu? Momen paling berkesan di dunia voice over waktu itu tuh aku saat itu tuh jatuhnya aku kayak masih junior banget lah gitu. Baru tahun pertama, 1,5 tahun lah gitu. Tapi dia approach brand, dia approach agensi waktu itu untuk ngerjain voice over Krakatau Steel. Iya. Krakatau Steel tuh perusahaan baja, jadi dia tuh mirip kayak apa ya? Kalian tau gak sih? Gak tau ya? Jangan diam aja dong. Apa ya? Jadi Krakatau Steel tuh yang kayak untuk besi-besi jembatan. Itu. Jadi misal ya ada deh kayaknya. Jadi kayak dia tuh misal mau membangun Heha Sky. Nah itu tuh besi-besinya tuh dari Krakatau Steel. Itu. Gede. Iya, tapi itu swasta. Kalau yang negerinya aku lupa apa gitu. Tuh. Lumayan tuh, kan perusahaan gede ya, kayak lumayan, wah alhamdulillah banget nih bisa dipercaya gitu. Nice. Kalau Mas Muja tuh ada nggak sih momen dimana merasa ini sudah titik puncakku, aku udah nggak bisa improve lagi, aku udah mentok, udah nggak tahu mau ngapain. Nggak ada lah everyday learner aku. Bio Instagramku adalah part-time learner. Part-time. Pokoknya setiap hari harus belajar lah ya, entah itu dari peristiwa, entah itu dari orang, harus tetap improve ya. Kadang ada loh yang kayak sebelumnya tuh dia tuh belajar voiceover dari aku, terus dia tuh lebih mencuat, karirnya lebih melejit. Nah itu tuh aku malah respect, dan ketika dia punya improvement atau punya apa ya, gebrakan-gebrakan tuh aku kayak, kalau bisa sih gue ajarin dong gitu-gitu. Malah kayak gitu. Iya. Itu. Belajar dari sepuh. Berarti sepuh di atas sepuh. Iya, belajar dari mana aja sebenarnya. Lari semua talentnya. Itu dia. Ada lah ya itu yang tadi aku bilang, dia tuh belajar dari aku. Tapi ternyata dia lebih mencuat. Wow. Ya udah kan mau nggak mau, ya apa salahnya kalau kita belajar dari dia. Kalau suatu saat kalian mencuat juga, mungkin suatu saat kalian aku DM. Waduh. Gitu. Itu. Oke. Ajarin dong gitu. Ajarin dong bikin podcast gitu-gitu. Nggak ada salahnya loh, kayak misal aku suatu saat pengen belajar kamera, terus pengen belajar sama tim kameramen, nata lampu itu susah loh anjir. Iya benar. Pengen bikin kopi sama barista belajar itu susah loh, sumpah. Itu kan. Iya. Makanya belajar dari siapa aja. Kalau belajar dari suhu doang sih ya oke lah ya, tapi ya belajar dari siapa aja. I see. Itu. Hidup selalu belajar. Belajar harus dong. Itu. Biar terus maju. Itu betul. Oke, kira-kira ada nggak sih arahan-arahan aneh, nyeleneh dari mungkin perusahaan yang apa namanya? Meng-hire. Iya, meng-hire Mas Buce gitu.
arahan-arahan aneh gimana ya maksudnya? Ada permintaan yang spesifik banget gitu, mungkin apa ini ya, nggak kebiasa gitu, tiba-tiba kayak bikin kaget, kayak apa nih gitu. Iya. Dulu tuh aku pernah di approach untuk voice over. Sebenarnya jadi temanku yang approach, gitu loh. Tapi dia tuh asbun. Oh, apa tuh? Kenapa tuh? Asal bunyi, asal ngomong aja gitu ke kliennya. Jadi waktu itu tuh skripnya cewek. Oke. Kan aneh ya. Maksud gua skripnya cewek gitu loh. Terus dia tuh ngomong ke kliennya, dia bilang kayak gini, Buce tuh jago voice over-nya, udah masnya nggak usah khawatir, dia tuh bisa gitu loh. Ya, aman-aman gitu. Aman, walaupun skripnya cewek yang nggak bisa, bro. Aduh, capek. Itu parah kan? Iya, parah itu. Nggak bisa. Terus ditanyain ceritanya tuh aku masuk grup gitu, ditanyain sama kliennya gitu. Oh, yang voice over talent ini mas gitu kan? Iya pak, lah gimana ya? Ini skripnya cewek. Nah temenku tuh langsung jawab gitu di grupnya kayak, santai pak, aman kok, dia bisa kok kalau suara cewek. Pak, lalu bisa suara cewek. Aneh. Tapi dilanjutin? Ya enggak lah, enggak jadi. Siapa tahu bisa, beneran. Enggak bisa. Aneh sih kalau bisa sih. Ya mungkin. Siapa tahu. Itu memang berguna sih, cuma susah ya. Susah banget. Gimana caranya suaraku kayak cewek gitu kan, yang ada malah terdengar seperti banci kan. Aduh. Itu. Agak ngeri ya. Makanya ya kan, malah dibikin-bikin banget. Nah, karena voice over ketika terdengar seperti dibikin-bikin itu aneh lah pokoknya. Iya. Aku tuh dari awal di Prambors tuh diwanti-wanti sama senior-seniorku untuk kalau siaran tuh suara lu gak usah dibikin-bikin. Natural aja. Mau lu jadi MC, mau lu jadi host, mau lu jadi podcaster, mau lu jadi narasumber. Pokoknya kalau ngomong tuh suara gak usah dibikin-bikin. I see. Gak usah diberat-beratin, gak usah di sok asikin. Harus natural gitu. Karena kalau gak natural nanti aneh terdengarnya. Kalian pernah denger gak sih? Pernah. Iya. Harusnya sih pernah denger lah ya. Harusnya pernah denger ya. Misal ada orang MC, ya kebanyakan sih amatir ya. Mungkin dia belum dapat mentor atau belum ikut kelas apa gitu. Akhirnya nge-MC-nya tuh terdengar so asik karena suaranya dibikin-bikin. Itu. Iya, benar. Makanya ya udah ngobrol aja. Seniorku tuh pokoknya saat itu bener-bener ketat banget. Lu suara harus natural, be natural kata dia gitu. Be natural. Gak boleh lu ada tuntun seperti ini. Suara lu ya suara lu. Biar orang tuh ngedenger audiens Prambors tuh saat itu mendengar lu ya oh ini Buce gitu, bukan setelah ketemu terus nanti suaraku nggak kayak suara siaran, ya kan aneh gitu. Itu. Tapi biasanya kebijakan radio itu berbeda-beda. Kayak ada mungkin radio berita yang mengharuskan announcernya tuh harus suaranya tuh kayak bawa bapak gitu, walaupun dia anak muda. Ya udah sih. Cuma kalau di Prambors saat itu kita harus be natural. Nggak boleh lah dibikin-bikin. Pokoknya jadi apa adanya. Oke. Ranahnya lebih ke voice acting ya kalau dibikin-bikin gitu ya. Iya, benar. Nah kan kalau voice acting beda lagi kan. Iya, beda-beda teknik, beda pelatihan juga. Betul, karena kalau voice acting kita menjadi karakter. Kalau voice over dan lain-lain tuh sebenarnya kita membacakan skrip terus menyesuaikan manifestasi dari skripnya, tapi dengan pembawaan kita gitu. Karakter kita. Gitu. Oke. Gitu. Kalian ada yang pengen jadi voice over talent gitu-gitu? Aku pengen jadi voice actor sih kalau aku. Kalau enggak dubber, dulu pengen jadi dubber anime. Sama mungkin baca audiobook gitu juga pengen. Oke. Aku tuh masih bingung mulainya dari mana sih? Iya. Udah aja ngupload di Instastory aja dulu nggak apa-apa loh. Mulai dari medsos gitu? Iya nggak apa-apa. Karena gini ya, taruhlah kita start dari sosial media, terus banyak yang support, akhirnya kan kita makin pede tuh. Iya. Nah karena pede, mungkin nanti pada akhirnya kita nyari mentor gitu kan. Belajar, terus kan misalnya udah belajar kan berarti kan kita ada improvement. Nah terus siapa tahu nanti suatu saat ada rezeki bisa di approach brand, bisa apa-apa gitu-gitu kan. Harus pinter-pinter. Jadi jangan cari platform tapi bikin platform. Dan ya udah aja upload aja. Karena
Iya, aku yakin lah teman-teman kalian support. Kalau kita dapat support kan kita semakin semangat kan. Iya. Itu. Real. Karena jujur aku bisa pede dan bisa apa ya? Ya bener-bener jalaninnya tuh percaya diri lah ya. Karena support dari teman-teman. Oh, Kayak iya. mungkin ya teman-teman tuh datang, ya mungkin kayak tadi mungkin aku kesini terus, Bang Buce sangar bla bla gitu loh. Kayak gitu aja tuh kadang kan kayak, wah anjir berarti mereka notice gitu loh. Gue kemarin dengar lu suara lu yang kayak gini, gue dengar lu suara lu di iklan ini kayak, ih serius anjir. Lah itu kan jadi bikin semangat kan. Akhirnya karena semangat itu kita jadi pengen lebih belajar. Dari belajar itu tumbuh improvement. Setelah tumbuh improvement kita kan bisa jadi profesional kan. Iya. That's it bro. Siap. Itu. Siap. Ilmu mahal. Yoi kan. Oke, simpen, dicatat ya. Iya. Dicatat. Dan itu kayaknya berlaku untuk skill lain deh. Semua nggak sih? Iya. Taruhlah kita moto atau bikin konten video-video gitu kan banyak teman-teman yang support. Kok lu bisa sih bikin video kayak gini? Akhirnya makin improve lagi, akhirnya jadi profesional videographer. Iya. Gitu-gitu kan. Si. Itu makanya support teman kalian. Oke. Itu Siap. bunuh idola kalian, support teman kalian. Oke. Support kuncinya support dari teman. Iya, Oke, iya. That's Support it. system. Betul. Kalian nggak pernah makan ini nih? Pengen sih. Ayo kita makan dulu. Makan. Break Onion dulu, ringnya bener nggak sih? Aduh. Onion ringnya kayak enak deh ini. Aduh. Makanannya menggoda banget gitu. Sumpah. Itu ada french fries, terus juga onion ring, ada sosis juga bro. Fresh beef. Nice ya? Wow. Rasanya juga pas kok ya? Hmm. Nggak asin, nggak kurang. Makanannya enak, kopinya enak, Yo. secara lokasi strategis di dekat Manahan, Yoi, deket. Vibes-nya oke banget. vibes-nya oke. Oh. Kalau buat malam minggu buat pacaran, Wah, seru sini. cocok. Sayangnya aku nggak punya pacar ya. Oh iya? Sedih Jangan lupa. banget anjir. Ada indoor sama outdoornya. Oh Oke. iya. Ada Iya, ruang ada. AC. Ada indoornya tuh kebetulan Oh ada iya, AC-nya. outdoor di depan sini ya? Iya. Ini, aku minum ya mas? Silakan, ini punya kali ya. santai, slow but sure aja. Itu sih kurang lebih. I see. Oke, ini lanjut lagi ya. Lanjut nggak apa-apa? Oke. Untuk ngelakuin voice over nih, misalnya untuk iklan suatu brand, Ya. 1 menit nih durasinya. Itu kira-kira perlu tag berapa lama sih mas? 1 menit ya? Iya, 1 menit. Minimal 1 jam. Minimal. Minimal. Minimal 1 jam. Wow. Itu ada teknik-teknik tertentunya nggak sih? Ya ada. Ya manifestasi skripnya itu tadi kan. Gimana caranya biar terdeliver sesuai. Kalau memang skripnya sedih tuh orang saat denger juga bisa lebih menjiwai. Ketika itu happy juga orang bisa lebih menjiwai gitu-gitu. Ketika itu iklan, orang bisa dengan tepat mendapatkan pesan dari skripnya gitu. Sudah mendalami. Betul. Itu sih kurang lebih. Tekniknya itu. Terus Mas Buce ini pertama kali dengar suara di iklan itu loh. Apa? Suara Mas Buce sendiri. Itu Iya. ada ngerasa geli-geli gitu gak sih? Ini gimana rasanya ini? Lebih. Dengar gue nih. Iya. Itu tuh first time suaraku muncul di iklan tuh di iklannya Prambors ya di radioku ya. Ya aneh sih. Aneh, pasti aneh karena semua start dari jelek dulu sih udah pasti gitu gak sih? Elon Musk pada akhirnya bisa bikin roket pun kan dia start dari roket yang meledak-ledak dulu kan. Iya, Itu kan. bener. Pasti gitu. Ya ada part kayak gitu dan ya pada akhirnya itu yang bisa bikin kita jadi lebih improve. Ada sih part kayak gitu. Karena apalagi dulu tuh aku pernah sampai dikomentarin station manager di Prambors. Prambors Solo ya. Saat itu katanya suaraku tuh terlalu anak mudain banget. Gitu. Itu jangan terlalu dianak mudain karena ya apa ya listenernya tuh nggak cuma anak muda cerita gitu ya walaupun radio Prambors tuh radio anak muda cuma saat itu tuh terlalu muda lah terlalu cempreng gitu kayak anak SMA lah SMA. Iya. itu sih itu
Aduh, jadi bingung nih. Banyak yang mau ditanya. Iya, terlalu banyak yang mau ditanya Udah lah, kita soal ini. ngobrol santai aja sambil minum, bro. Boleh. Minum dulu. Tapi kalian di Mikomka ya? Mikomka Entertainment berarti selain ada podcast, ada apa lagi? Ada filmmaking. Oh, ada filmmaking ya? Ada. Oh. Kemarin kebetulan kita baru selesai ya. Iya. Baru selesai syuting film? Iya. Judulnya apa judul filmnya? Wait, masih rahasia ini. Oh, judul filmnya nggak boleh di-spill? Iya, belum. Belum nih, belum. Oke. Belum. Tapi genrenya apa? Horor? Psychological horror. Serius. Benar. Oke. Thriller. Oke. Selain filmmaking apa lagi? Terus ada Videografi, fotografi ada. Oh, fotografi, videografi gitu ya. Terus. Terus Ada band nggak sih? band itu lebih ke UKM lain sih. Oh, UKM lain Iya, ya. di luar Mikomka. Oke. Seru sih berarti ada filmmaking, ada podcast ya kan. Terus kalian pasti jadi panitia acara gitu kan? Iya. Ya, otomatis. Iya, MC di Otomatis. kampus gitu kalian yang turun tangan pasti ya? Iya, pasti itu. Iya. Ya mungkin di area-area rumah kalian, di komplek-komplek kalian pasti kalian yang kalau apa-apa jadi MC juga nggak sih? Waduh, Ya nggak? belum sih, belum ditarik sih. Kalian semester berapa? 3. Semester 3 tuh berarti kalian kelahiran 2005? Aku 5. Aku 6. Beda dikit. Oke. Sebenarnya itu agak ada pertanyaan nih aku jadi ya. Apa? Kalau MC nih, masalahnya MC di tempat dekat-dekat rumah kadang-kadang tuh bingung pembawaannya harus bagaimana. Oke. Sama kan pembawaannya kadang ada diminta formal. Begitu kita ngeluarin formal, diminta semi formal. Ini gimana ya membawa situasinya, mengangkat suasananya bingung gitu. Terutama kalau di dekat rumah-rumah gitu, kalau aku di desa ya. Iya. Itu tuh harus nyampur bahasa daerah. Oke. Gitu. Bingung. Bingungnya nih berarti bagaimana saat nge-MC terus ngebawa semi formalnya berarti? Atau dari formal ke semi formalnya? Formal ke semi formal itu. Biasanya tuh ini ya, perpindahannya tuh ketika udah nggak ada sesi di mana itu tuh sesi-sesi yang sakral gitu loh. Taruh kayak masih ada sambutan tuh ya jangan semi formal dulu. Atau kalau mau semi formal pun ya udah semi formal tapi secara bahasa tuh tetap formal. Tapi pembawaannya aja yang lebih santai gitu. Mungkin kalau tadinya scripted yang kayak yang kami hormati gitu. Gitu kan. Jadi kayak yang kami hormati. Oh iya, gitu beda-beda. Gitu. Beda vibes. Jadi skripnya formal tapi pembawaannya biasa aja. Gitu. Gitu. Tapi kalau semisal semi formal ya udah gitu-gitu aja sih sebenarnya. Lebih santai aja, lebih chill aja. Gitu. Gitu sih. I see. Kalau jadi MC itu kan susah ya, apalagi yang non formal. Formal ngangkat Itu cara ngangkat suasananya gimana, Mas? Biar Susah nggak sih? gitu. Susah nggak sih daripada MC formal? Iya. Iya, kalau menurutku lebih susah MC formal malah. Masa? Oh, iya. Kalau bener-bener MC yang non formal ya udah kan kita ngomong sama kita nggak sih? Iya sih. Ya bener PR-nya sih. sebenarnya bagaimana ini aja ya, bagaimana caranya kita menguasai situasi di mana jangan sampai dead air. Oh, Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Iya, Kira-kira kita bener. harus ngomong apa? Kira-kira kita harus mengalihkan obrolannya kemana? Gitu-gitu kan? Nah itu sebenarnya akan berjalan apa ya? Belajar sambil berjalan sih saat itu. Jam terbang ya, maksudnya gimana cara menguasai panggung, gimana cara menguasai audiens. Biasanya nih kalau aku nih, Iya. kalau misalnya MC non formal, taruh ya ini tuh event yang ada orang yang perform. Iya. Gitu loh. Tapi yang perform nih masih prepare. Padahal taruh ya durasi 5 menit. Iya. Gitu loh. Tapi yang perform masih prepare. Kita udah Iya. ngomong 5 menit nih gitu loh. Nah, itu PR banget kan? Iya, Nah benar. biasanya tuh aku pada akhirnya kalau misal non formal kan kita boleh turun dari panggung tuh kan. Turun dari panggung terus nanya-nanya aja penonton.
Kalian datang bareng sama siapa, gitu-gitu, datang dari mana, gitu-gitu. Iya. Kalau kita udah kehabisan bercandaan sama partner ya, gitu ya udah ya bagaimana caranya? Kalau menurutku ya komunikasi bareng sama audiens saja, interaksi sama audiens. Itu karena kan wah itu memang lumayan challenging tuh untuk teman-teman MC ketika di rundown tulisannya durasi 5 menit untuk break gitu MC masuk. Tapi ternyata ketika kita udah masuk lebih dari 5 menit, ada yang sampai 15 menit, ada yang sampai setengah jam itu. Nah itu PR-nya bagaimana cara menguasai audiensnya aja, jangan sampai dead air sih. Itu. Karena kalau dead air, wah itu berasa banget tertekan tuh. Iya bener-bener Gitu. kacau. Makanya alihin aja pembicaraannya kemana gitu. Makanya enaknya kalau aku malah lebih better non formal karena ya lebih santai. Itu triknya sih ya udah aja sih ngomongin apa yang ada di kepala aja. Itu tapi jangan sampai ada unsur sara lah gitu sebisa mungkin. Gitu. Ngomongin aja apa yang ada di kepala. Betul. Keluarin aja gitu ya intinya. Kayak tadi kita di sana ngomongin anime gitu-gitu aja. Itu anime, entah apa. Kan kita bisa ngasih informasi nih, semisal kita nge-MC malam. Terus malamnya tuh ada MU lawan Chelsea kalah 2-0. Gitu loh. Ya itu bisa diomongin kayak Bener. kalian tahu nggak? MU kalah 2-0 gitu-gitu aja. Kan audiensnya pada ketawa gitu kan. Ya, mana fans MU gitu-gitu kan. Bener. Gitu. Kurang lebih gitu lah kalau untuk bagaimana cara menguasai situasi saat MC non formal ya gitu. Gitu. Haus. Minum dulu nggak sih? Oke. Kau dulu. Ya, Mas Buja tuh asalnya dari mana sih? Aku tuh aslinya sebenarnya dari Jakarta. Jakarta. Bisa sampai sini jauh banget ya. Iya. Jadi waktu itu tuh sebenarnya aku tuh udah daftar di beberapa universitas. Di UI aku pernah daftar, di Unpad, terus di UIN di berbagai daerah lah. Saat itu sih aku milihnya antara Bandung atau Malang. Itu nggak ada yang keterima. Keterimanya di sini kebetulan. Karena aku udah daftar itu dengan pilihan prodi. Kalau di UI broadcasting ya aku. Terus di UIN Malang dan lain-lain tuh antara sastra Inggris, manajemen dan sastra Inggris, manajemen atau apa ya satu lagi ya lupa deh aku. Oh sorry komunikasi dong. Oh iya komunikasi. Itu nggak keterima akhirnya ya udah deh kayaknya kuliah di Solo aja. Saat itu tuh ada temanku juga yang di Solo soalnya. Itu lumayan bestie saat itu sama dia. Terus dia di Solo. Ya udah deh gue coba untuk daftar di kampus lu, ya udah aku coba daftar saat itu. Tapi jurusannya PBA. Pendidikan Bahasa Arab. Jauh banget ya. Karena aku mikirnya kayaknya PBA pendidikan bahasa Arab nih banyak jarang orang yang pengen daftar itu. Mungkin chance untuk masuknya lebih banyak gitu loh. Iya. Itu makanya ya udah daftar dan alhamdulillah masuk. Dan akhirnya ketemu teman-teman di Solo sih. Pertama kali ngerantau ke sini tuh ada culture shock nggak sih? Pasti. Ada. Pasti. Culture shock-nya adalah dulu tuh aku kalau ngomong tuh terlalu belak-belakan jujur. Walaupun ke cewek ya. Iya. Gitu. Jadi ada part di mana mungkin kayak aku ngomong ya bahasa-bahasa kasar dikit tapi memang bukan menuju ke orang langsung gitu loh. Bisa kayak anjing jangan taruh di sini kopinya gitu loh. Itu kan berarti kan bukan menuju ke orangnya ya. Iya. Gitu. Temanku baper gitu-gitu. Iya. Emang agak beda. Iya, benar. Itu akhirnya ya mau nggak mau kan karena kita aku yang datang ke sini kan aku yang harus menyelaraskan attitude-ku dengan budaya sini kan. Iya, benar. Ya itu akhirnya ya udah Menyesuaikan. Iya, benar, Betul adaptasi sih ya. Akhirnya ya udah. Dan betah sih jujur di Solo seru sih. Seru. Oke. Tuh. Saya kira ada penyesalan nggak sih masuk ke apa tadi PBA? Iya, pendidikan bahasa Arab ada sih. Ada. Karena pada akhirnya aku nggak bisa expert untuk lebih expert dan mempelajari secara akademis bidangku.
Gitu. Dan kita tuh kalau mau daftar kerja kan harus sesuai jurusan ya. Iya benar. Walaupun ada juga yang nggak harus sesuai jurusan gitu, tapi kan mayoritas harus sesuai jurusan. Like gimana nih kalau kita punya skill tapi jurusannya beda, kan sulit tuh untuk masuk. Benar. Itu sih. Malah ini ya menghalangi kadang-kadang. Iya, makanya ya harus lebih diasah lagi skillnya biar orang tuh tahu kita tuh bukan orang tuh yang hire kita gitu, bukan kita yang di hire orang. Karena kalau kita mau masukin ya itu tuh kalau kita linjur tuh, sulit. Berat banget, real, bener. Gitu. Jadi mau dulu apa? Aku SMA IPS. Masuknya Coding. Tanpa basic apa-apa. Yoi, sama. Dan itu sangat bener literal linjur bro. SMA ya? SMA IPS. SMA ambilnya coding. Biasanya sejarah tiba-tiba depan laptop. Dia mempelajari sejarah laptop tapi Enggak dong. Yeah. Capek banget itu, sumpah. pusing sih kalau mempelajari sejarahnya dulu, tambah pusing. Tapi seru loh, mempelajari sejarah komputer seru loh. Seru, iya. Apalagi basicnya aku kan emang sejarah. Suka, cuman. Tapi tau nggak sejarah komputer? Komputer pertama dibikin kapan gitu. Aku tuh kalau sejarah ngelihatnya, bentuknya dulu kayak gini. Iya, cuman Ini garis perannya besarnya. gimana gitu. Komputer yang pertama kali dibikin itu kan komputer intinya gini, saat entah Inggris entah Amerika ya, aku juga lupa deh. Karena waktu itu tentara Jerman tuh punya kapal selam. Iya. Kapal selamnya ini nggak bisa dideteksi by radar atau apalah, saat itu kan belum ada. Akhirnya pencipta komputer yang bisa menemukan kode-kode itu dan akhirnya tercipta komputer. Iya, bisa. Itu sih. Seru kalau mau ngulik sejarah sebenarnya lucu sih. Itu. Demen sih belajar sejarah, tapi gak demennya harus menghafalkan. Iya. Daripada menghafalkan rumus coding? Coba. Oh iya. Udah zaman maju ya. Iya. Hai, maju makin banyak celah untuk memudahkan. Memudahkan. Aduh, capek banget gak sih? Ampun. Oke deh, kayaknya cukup ya buat kali ini. Yo, udah berapa nih? Udah lumayan lama ya kita ngobrol-ngobrol seru santai ini. Seru banget. Yo, Sampai gak kerasa ini. Yo, Panas. panas banget ini, panas nih. Oke, mungkin sekian dari kami. Saya Raya. Saya Reisha, bentar. Oh, apa Mas tuh? Bucengil kalau mau nge-plus IG, medsos. Oh iya, oke. bisa dong kasih tahu apa namanya? Gimana kita bisa Sosmednya. menemukan Anda? Iya, betul. Pokoknya nama Instagramku adalah BUCHEIQBALL. Gitu. Oke, jangan lupa di follow guys. Dan Itu. juga jangan lupa follow IG Mikomka Entertainment ya guys. Dan juga Instagramnya Fractal. Faktar Coffee. Jangan lupa juga untuk mampir karena apa? Balik lagi. Harganya affordable banget buat kantong mahasiswa. Yoi. Oke, sekian dari kami. Kami pamit undur diri. Dadah. Thank you for watching. Dadah.